Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita kehidupan. Apa kabar kalian semua? Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Semoga bermanfaat. Astagfirullah, inilah wanita yang rajin sholat tapi ditolak Allah, ternyata akibat lakukan hal ini. Salah satu keistimewaan untuk wanita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah diperbolehkannya mereka untuk meninggalkan sholat. Namun tentu saja hal ini hanya bisa dilakukan pada saat menstruasi saja. Selebihnya sholat adalah ibadah wajib yang harus dijalankan dan berdosa jika ditinggalkan meski diberikan keistimewaan ternyata. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman akan menolak sholat bagi wanita. Beberapa di antara mereka tetap khusus. Karena merasa telah menjalankan kewajiban kepada Allah padahal Allah tidak menerima sholatnya, bahkan wanita tersebut akan mendapat murka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa Allah demikian marah sehingga murka dan menolak ibadah mereka? Hal ini berlaku bagi wanita yang sudah menikah. Jangan demikian, Anda pasti tahu apa penyebab marah dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada wanita sehingga menolak sholat mereka. Marahnya seorang suami bisa membuat sholat istri tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marahnya suami bisa membuat sholat istri tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya istri ketika suami sedang marah kepadanya akan membuat Allah murka dan sholat itu pun tertolak. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 manusia yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yakni seseorang yang mengimami sebuah kaum tapi kaum itu membencinya, seorang istri yang tidak sementara suaminya sedang marah padanya, dan 2 orang saudara yang saling memutuskan silaturahim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oleh sebab itu, seorang istri haruslah pandai menjaga perasaan suami, jangan sampai suami bersedih, bahkan marah terhadapnya. Jika hal ini terjadi, maka ia harus segera meminta maaf kepada suaminya, agar kemarahan tersebut tidak berubah menjadi murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang istri sudah sepatutnya patuh kepada suaminya dalam hal kebaikan. Tingginya kedudukan suami dalam rumah tangga bahkan digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, tidaklah pantas bagi seorang manusia untuk sujud kepada manusia yang lain, seandainya pantas atau boleh bagi seseorang untuk sujud kepada seseorang yang lain. Niscaya aku perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya karena besarnya hak suami terhadapnya. Hadis riwayat Ahmad. Ketika hubungan suami istri sedang dilanda konflik atau permasalahan, keduanya harus segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan bijaksana. Jangan pernah memberikan permasalahan tersebut berlarut-larut. Ingatlah akan kewajiban satu sama lain dan jangan sungkan meminta maaf. Apabila berbuat sebuah kesalahan, demikianlah mengenal ciri wanita yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ada baiknya menghindari ciri yang demikian agar amal ibadah yang dilakukan berubah pahala, bukan malah murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Sudah rajin sholat, tetapi tidak dicatat oleh malaikat, ternyata sebabnya. Diwajibkan ibadah sholat kepada kaum muslimin mengandung akibat bahwa ketika tidak melaksanakannya, maka berakibat dosa. Maka dari itu bagaimanapun kondisinya, kewajiban sholat tidaklah dapat ditunda. Jika dalam perjalanan, maka Anda pun diberi kemudahan dengan melakukan sholat jamak qashar. Melihat hal tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa dengan melakukan sholat, maka akan banyak pahala yang didapat. Selain menggugurkan kewajiban. Namun begitu, ada sebuah ibadah sholat yang rajin dikerjakan, tapi justru beribadah dengan rutin tentu dengan harapan akan mendapatkan berkah pahala dari amalan yang baik. Malah sebaliknya yang didapat. Ternyata ada ibadah yang sering dilakukan tapi justru tidak memperoleh apa-apa. Dari niat saja jika niat yang baik, langsung dicatat amalnya. Namun bisa juga sebaliknya seperti rajin sholat tapi amalnya tidak dicatat malaikat. Lantas apa penyebabnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kekhawatiran tentang sesuatu yang di kemudian hari bisa menjangkiti umatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada sesuatu yang aku takutkan di antara sesuatu yang paling aku takutkan menimpa umatku kelak, yaitu syirik kecil.
Para sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu riya. Dalam sebuah hadis diceritakan pula bahwa di akhirat kelak akan ada sekelompok orang yang mengeluh, merangkak dan menangis. Mereka berkata, ya Allah, di dunia kami rajin melakukan sholat, tapi kami dicatat sebagai orang yang tidak mau melakukan sholat. Para malaikat menjawab, tidaklah kalian ingat pada waktu kalian melakukan sholat, kalian bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kalian mengharap pujian dari manusia. Kalau itu yang kalian cari, maka carilah manusia yang kau harapkan pujiannya itu. Jelas sudah bahwa kualitas setiap amal ibadah berbanding lurus dengan kualitas niat yang melatar belakanginya. Jika niat kita tulus, maka tulus pula amal kita. Tetapi sebaliknya bila niat kita bengkok, maka amal kita pun akan melenceng. Agar niat kita senantiasa lurus dan ikhlas, alangkah baiknya apabila kita menghayati kembali janji-janji yang selalu kita ucapkan saat sholat. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seru sekalian alam. Semoga amal ibadah kita semua semakin ditingkatkan sehingga kita bisa menabung amal dan pahala sebagai bekal di hari akhir kelak. Amin ya robbal alamin.